Au-aunya mana? Mana? Semangatnya kurang. Nanti bayarnya tambah ya Gra ya? Gue baru nyadar. Ah. Apa seragam kita kayak dari sini dibuatnya. Emang iya? Iya. Untung kita nggak dibawa. Coba kalau kita dibawa. Gra. Enggak ya? Enggak sama kan? Enggak. Jangan. Udah ya? Jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Balik lagi sama Fagra Dan Yoel di sini. Di acara Spesial bulan Ramadan. Bulan Ramadan apalagi kalau bukan. Ramadan Mix. Ulang. Ulang. Ramadan Mix. Aduh. Aduh. Iya. Pak, TV itu jangan dimatiin, Pak. jangan dimatiin, Pak. Iya, Pak. Gelap, Pak, gelap. Ya, jadi seperti biasa Yoel, Iya. kita ada segmen-segmen yang seru-seru Betul? gitu Yoel. Betul banget. Jadi selama 2 jam ke depan. 1,5 jam. 1,5 1,5 jam. 2 jam kurang 30 menit. Benar, Yoel. nggak salah. Nggak salah. Jadi kita akan ngebahas ada banyak ini. Banyak info-info yang bakal bisa didapatkan. Betul. Terus Gitu. juga ada video-video klip tadi. contohnya Serius tadi. nyalain dong. Gelap. Belum gelap. nyala itu. Yang bener Bang. aja. Itu dimatiin tuh, iseng tuh. Omelin Laporin, tuh, Bang. omelin. Bang, itu dia. Enggak, ini kita nggak baru Yoel. Kita nggak baru. Kita sebelumnya juga udah sebelumnya dipasangin. pernah. Udah dipasangin juga. Cuman kalau kita dipasangin tuh selalu ini. Kayak kurang akur aja gitu ya. Kurang akur gitu, berantem mulu kan. Berantem mulu kerjaannya. Iya. Ini kayak ikan cupang tuh yang ini kan disekat kan. Iya, harus begini ya. disekat gitu Disekat kita. gitu. Iya, Biar kan. nggak ini. Nah, untuk episode Ramadan Dan Mix hari ini, ini kita ada membawakan sebuah tema. Membawakan sebuah tema. Apa itu? Tema hari ini itu adalah fitrah menuju Salah. menuju fitrah. fitrah hari raya Idul Idul Fitri. Fitri. Gitu Yoel. Jadi siapa yang bacain? Gua aja ya yang pertama ya. Enggak, Ya kita udah, mau lo aja deh. ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi nggak usah dibacain. Soalnya kita ini Apa tuh? durasinya panjang Yoel. Panjang. Iya, panjang. Jadi suruh basa-basi dulu. Basa-basi. Katanya suruh mudik kemana? Bukan. Suruh tanyain mudik kemana Yoel. Mudik. Kalau untuk gua sih mudik ini nggak pulang kampung nggak. Pokoknya Oh itu tahun-tahun ya. ini tahun-tahun sulit. Nggak ada itu ya, susah ya. Susah. Kenapa? Masalahnya apa? Pokoknya masalah Berapa? complicated banget ya. Tiket berapa pesawat ya? Bukan. Bukan. Nggak usah repot-repot, nggak usah Nggak usah. repot-repot. Nggak usah Apa-apa. repot-repot. Pokoknya sulit aja. Sulit pokoknya. Ya Nggak bisa diceritain pemirsa di rumah. Soalnya kalau kemarin gue bilang kan kalau nggak bisa mudik nggak usah dipaksain kan. Jadi ya udah kalau nggak bisa mudik ya di sini. Ya telepon aja gitu kan. Ada video call. Ada video call. Tahu? Mungkin susahnya soalnya kalau harus video call tuh sama nenek sama kakek suka gaptek gitu kan. Iya, sulit. Terus sebenarnya koneksi juga kadang-kadang tuh rada ini. Iya, apalagi di koneksi daerah-daerah kampung gitu kan. Emang kampung lu di mana, Gra? Gue kampung di sampingnya Wonosobo apa? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Purwakarta. Beda itu. Beda Jauh loh. Beda jauh loh. Jauh Enggak, banget gue ya? di Tasik. Oh, di Tasik. Ya udahlah ya. Jadi Jadi lu pulang? Enggak sih kayaknya. Jadi lu di sini aja, nggak pulang? Soalnya setiap Idul Fitri Hah? itu gue jarang pulang. Ngomong-ngomong Idul Fitri itu berasal dari kata Id. Apa tuh artinya? Kata Id yang berarti hari raya, Yoel. Itu nomor 1 loh, ada chartnya harusnya. Iya. Iya. Jadi ini dan Fitri itu artinya berbuka puasa. Berbuka puasa. Jadi kalau digabungin apa? digabungin hari raya berbuka puasa. Hari beraya. Tapi berbuka sebenarnya agak ambigu soalnya buka puasa terakhir itu kemarinnya, bukan pas Idul Fitri. puasa. Jadi yang benar gimana? Kan Idul Fitri udah nggak puasa. Lah, emang Iya, gitu, emang nggak gitu. puasa. Ya kan Jadi diharamkan. harusnya Idul Fitri itu selama bulan puasa. Saya hari raya berpuasa kan. Nah, Gitu. terus yang kedua itu Idul Fitri bisa juga diartikan sebagai berbuka secara massal. Ya kaum muslimin setelah sebulan namanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ya, gimana tuh Yol? Jadi pokoknya berbuka secara massal. Secara massal. Jadi Itu ya kayak di Istiqlal gitu. kan iya. Semi udah pernah ke Istiqlal tuh, buka Kan- puasa. Oh, Semi udah di sana ya? Iya, katanya makanannya banyak ya? Banyak. Ada ayam goreng gitu kan, sampai apa? Menunya sayur gitu ya? Maksudnya sayur, bakwan, pisang goreng ya? Lauknya beda ya pokoknya. Iya. Pokoknya beda daripada yang susu lain lah ya. tuh. Wah, Makanya lengkap ya? lu kalau nggak tahu kemana ke Istiqlal aja Yol. Minta makan aja.
Ya, astagfirullahaladzim. Iya, buka ke sana. Buka ke sana ya. Iya, nggak apa-apa kan untuk umum kan. Kan abis ini aja kita buka ke sana ya. Iya, jadi kita nggak usah Iya, kita masuk-masuk nggak di sini ya, usah. langsung di sana aja. Iya, langsung di sana aja. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah lanjut abis itu Idul Fitri merupakan ekspresi sebagai Iduna Ahlil Islam, Apa sabda Nabi, yaitu hari raya kami penganut Islam. Gitu. Nah. Jadi hari rayanya orang Islam lah, begitu. Jadi itu kata Nabi tuh Iduna Ahlil Islam, petiknya kurang satu. Jadi Nabi ngomong kayak gitu. Yoel. Buat membuat itu lagi, memastikan. Make sure. Jadi ini hari rayanya bener nih. Nggak salah Nggak pokoknya. salah. No pokoknya- tipu-tipu ya. Iya, no tipu-tipu. No Jangan tipu-tipu. bikin yang lain, ntar bikin hari raya apa, hari raya apa, ini hari raya. Nggak dicipuain ya. Hah? Nggak dicipuain. Apa tuh artinya? Dibohongin. Oh, enggak. Gitu pokoknya. Gimana sih? Aduh, Yoel. Kurang ya. gaul katanya ini kan. Lanjut, Nah, Yoel. betul. Selain itu Idul Fitri bermakna hari bersukacita. Ya kan? Maka pada hari besar itu semua harus terbebas dari kesedihan dan kesusahan. Itu nggak jadi- boleh ada yang susah pokoknya. Jadi kita berbagi-bagi kan. Pokoknya kalau sama- Raffi nggak boleh di situ ya berarti ya. Apa? Raffi nggak boleh di situ Emang ya. kenapa Raffi? Kan nggak boleh yang susah, nggak boleh sedih. Oh iya. Kan gitu. Raffi kalau Idul Fitri nggak keluar kamar dia. Kalau keluar kamar hancur Idul Fitrinya. Karena sulit orang bawa Sulit orang pokoknya. bawa sulit iya. Aduh. Vi nonton nggak Vi di rumah Vi? Semoga Raffi nonton di sini ya. Iya, Di sini ya. kalau Raffi nonton telepon gue Vi. Iya. Habis itu ini juga harus berbagi sama fakir miskin. Betul. Jadi nggak boleh senang sendiri. Membayar zakat berupa zakat fitrah kepada fakir Iya. miskin sebagai bentuk dari berbagi kebahagiaan dari mereka yang tidak berpunya agar bisa merasakan sukacita pada hari tersebut. Jadi semua tuh harus merata gitu Iya, ya. Nggak jadi boleh nanti ada- lo pas Idul Fitri ngasih Nah, Raffi jangan iya, lupa. jadi tugas-tugas kita ini ngasih Raffi Ngasih dulu. Raffi ya. Membagi Santunan ya gitu santunan kan. gitu. Kasih Kayak biar sama-sama minyak, seneng. Kasih telur, kasih beras, kasih Raffi nggak suka teh. telur katanya. Oh iya nggak suka telur dia ya? Iya. Kasih telur bebek berarti. Telur asin suka nggak? Kan namanya telur. Pokoknya telur dia nggak suka deh gitu. Oh aja. sama aja ya. Ya kan? Telur puyuh. Iya belum cobain kali itu telur puyuh Vi. Alergi kan? Gue mesti telur coba puyuh? makanya Vi. Telur tuh merupakan kayak kandungan gizi juga ya. Iya protein. Protein. Kalau nggak bisa makan telur berarti makan susu. Minum susu maksudnya. Iya gitu. Iya. Hah? Kenapa bahas telur? Soalnya biasa mainan telur di situ di sebelah. Iya. Dari kemarin mainan telur, Main Pak. telur. Jadi begitu. Jadi itulah tadi apa Idul Fitri secara singkat. Nah, tapi ini ada lanjutannya Ada nih. lanjutannya nih di belakang. Ada menurut kitab namanya Mausul Atul Adab Al-Islamiyah Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asyaid. Nah, Gitu. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam dengan Pak Ustadz juga. dengan Pak Ustadz juga. Tapi sebelum ini ada liputan tentang Lebaran di Tanah, Tanah Abang. Ini dia. Tanah Abang juga ngelain lebaran. Mm-mm. Padahal Tanah Abang di sana. Momen Lebaran selalu identik dengan segala sesuatu yang baru, termasuk pula pakaian baru. Sudah seperti tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk memburu pakaian maupun serba-serbi dalam menyambut datangnya Hari Fitri. Salah satu tempat yang selalu jadi incaran bagi masyarakat untuk melengkapi momen Lebaran adalah Pasar Tanah Abang. Pasar yang disebut sebagai pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini selalu menawarkan berbagai perlengkapan kebutuhan, baik sandang, papan, maupun pangan. Selama bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang menawarkan berbagai tren baru, khususnya dalam hal berbusana, seperti hijab dan busana muslim bagi kaum hawa. Tidak ketinggalan pula baju muslim bagi kaum pria, mulai dari baju koko hingga peci. Semakin berkembangnya dunia mode busana muslim Indonesia, semakin banyak pula model busana muslim yang hadir. Terlebih lagi dalam rangka menyambut Lebaran tahun ini, minat konsumen terhadap busana muslim semakin meningkat. Peningkatan minat konsumen pada akhirnya mempengaruhi peningkatan penjualan busana muslim, khususnya pada model-model busana muslim yang dipopulerkan oleh para artis papan atas. Bagi masyarakat yang ingin mencoba berkreasi dengan hijab, bisa memilih berbagai model hijab maupun pasmina dengan motif dan warna sesuai dengan selera.
Harga yang ditawarkan pun di pasar Tanah Abang juga cukup beragam, dengan rentang harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Namun, pesan kembali fitri dalam bulan Ramadan tentu tidak hanya bergantung pada busana ataupun penampilan kita. Namun, lebih daripada itu, pesan kembali fitri berarti membersihkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini namanya Apa tuh? tadi tuh nggak, dia kan Tanah Abang, Tanah Abang. menjelang Menjelang Lebaran kan. Lebaran. Itu keikutan G-nya, jadi lebarang gitu. Oh. Jadi emang kita gitu hari kisahnya? ini mau lebarang. Lebar. Iya, mau lebarang. Udah. Main. Tadi masa kan tadi kan kita lihat baju-baju tuh. Iya, kita mau setting dulu nih baju kita Iya. keren-keren gini dari Yoi. Privy by Itang Yunas. Bener. Wih, Cukuy. sama desain Interior Binus Binus University. Nah, lanjutin yang tadi ya. Apa Tadi itu yang masalah baju lebaran. Baju lebaran. Lo beli baju lebaran nggak? Ini. Oh, Gua udah itu- pesen sih oh, udah sebenarnya. pesen. Udah pesen khusus nih dari Preview Bintang Yunas. Jadi Gua kalau lebaran malah bingung pakai baju apa. yang jelas pakai baju, Pak. Iya, baju renang susah juga nanti. Iya. Yang ketemu keluarga gue bukannya mau pelukan atau minta maaf malah teriak-teriakan lagi. Diusir. Ini ngapain diusir? Jadi Aduh. itu tadi Tanah Abang tuh menjelang Lebaran lebih rame ternyata. Soalnya banyak abang-abang tuh yang kayak Jualan. Jualannya tuh kurang. Maksudnya dia udah targetin kan sebelum Lebaran, gue harus dapat segini nih biar bisa pulang. Nggak dapet. Terus jualan lagi. Jualan lagi. Terus Gitu. pulangnya kapan? Kenapa? Pulangnya kapan? Pulangnya tahun depan. Oh. Ya suruh lihat situ Enggak, ya. sebenarnya kita nggak penting juga sih bahas kapan abangnya pulang sih sebenarnya pemirsa. situ ya. Tapi terserah Fagra aja pemirsa pokoknya. Sana. Lihat ke situ ya. Sana. Lamanya kamera. situ, Iya kan? Iya, jadi setiap Lebaran itu kalau nggak bisa pulang ya jualan lagi. Nggak bisa habis setelah lebaran aja. Nah, soalnya udah beda itunya. Niatnya udah beda kan. Oh, udah beda Bukan udah beda, waktunya udah lewat sih. Suruh baca nih, Gra. Oke, jadi tadi menurut kitab si Mausul. Mausul Adab Al-Islamiyah itu ada adab-adab untuk bukan menjelang sih, pada saat hari raya. Langsungnya yang pertama kita baca. Itu yang pertama itu biasanya niat. Niat. Jadi harus niat gitu, mau niatnya. Niatnya yang penting benar. Iya, Kalau niatnya niatnya salah itu udah nggak benar. Kalau Namanya biasanya juga kita salah, Lebaran ngiter tuh. Ah. Biasanya kalau niatnya, aduh pengen duit nih, pengen THR gitu kan. kan? Lebih udah gede kasih THR gak sih? Gue Ya udah gua lama kasih. udah enggak. Ya gue kasih dong. Enggak, maksudnya gue udah Oh, lama gak lu. dikasih. Harusnya mulai gue yang ngasih ya. Itu dia makanya jangan sampai kebalik, kan kita harus memberikan. Lo terakhir kapan? Kalau gue terakhir tuh SMP gue dikasih. Gua SMA Terus pas satu SMA satu sih. gue kayak jalan-jalan gitu bingung nih Tapi orang mau porsinya ngapain. kurang. Kenapa? Kalau misalnya udah makin gitu, makin lama tuh makin dikit Porsi apa nih? dapatnya. Oh, dapatnya. Iya. Gue malah dibanyakin. Nih yang gede Iya. dapatnya banyak, yang Kok kecil. mau kebalik ya? Oh iya, berarti kasihan ya. Sedih ya? Iya sedih. Ya udah lah ya. Ya udah. Jadi kedua itu ada untuk mandi. Mandi. Jadi mandi wajib. Mandi. Jadi nggak boleh. Buat bersihin aja sih. Bersihin aja Biasanya biar- kan gitu kan mau apa? Mau bersilaturahmi. Ya terus biasanya pas mau puasa juga mandi juga kayak gitu. Nah terus memakai wewangian. Wangian. Jadi biasanya orang-orang pada pakai itu minyak nyong-nyong. Tahu nggak lo? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu ini. Gue Ya, itu belum ya. kenal sih sebenarnya. Yang orang lewat nih. Oh. Misalnya lo di situ ya di ujung. Gue udah kecium nih, nanti pas lewat, waduh itu apaan? Terus udah lewat udah lama. Masih Tapi kecium wanginya juga. enak apa enggak? Hah? Wanginya enak apa enggak? Kalau dikit deh enak. Kalau kebanyakan kayak pingsan. Hah? Iya mandi parfum. Mandi dia. parfum. Dia bukan begitu. Wanginya Bukan segini seset semua gitu. gini ya? Cuma langsung serrrr. Enggak, kayak langsung buka, Dibuka langsung gini. botolnya digituin. Iya betul. Jadi yang ketiga itu Memakai- udah. Yang keempat Memakai pakaian baru. baru dalam tanda kutip. Nggak Apa selalu tuh? baru, yang penting bersih. Yang penting bersih. Iya, soalnya bersih kan identik dengan baru, lama identik dengan kotor. Kotor, Kan. benar Jadi banget. sebenarnya apa aja sih. Terus yang kelima itu mengeluarkan zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat id. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu belum ngeluarin zakat fitrah, itu maksimal sebelum sholat Id, betul?
Betul. Iya, jadi Manu kurang semangat nih. iya, jadi sebelum sholat itu harus sudah dibayarkan. Kalau enggak, apa sih penaltinya? Nggak tahu ya. Penalti. Ya gitulah, pokoknya nggak boleh lah. Terus Iya. juga anak bayi itu kalau lahir ya, kalau lahir sebelum sholat id itu zakatnya udah harus dibayarin, udah berlaku. Oh gitu. Gitu. Jadi kan zakat fitrah itu tergantung sama jumlah kepala dalam satu keluarga kan. Jadi nanti kepala keluarganya bayarin berapa tergantung keluarga lo berapa gitu. Ini cepet nih. Coba oke. Lanjutnya mengeluarkan memakan kurma. Mengeluarkan kurma gimana Mengeluarkan kisahnya sih? kurma gimana caranya? Bingung juga gua. Terus bersegera sholat id. Iya, pokoknya Habis habis itu keluar dengan jalan kaki. Gue naik mobil sih. ya enggak kan habis keluar mobil kan jalan kaki. Oh iya betul sih. Ya kan? Iya. Enggak, soalnya bukan di rumah, Pak. Gue sholatnya biasanya gak di rumah. Di mana? Itu di Al-Azhar. Oh, Itu- itu yang sono itu yang sebelah warungnya Yang di itu. Blok M. Blok M. Itu rame tuh situ. Enak jajanannya mantap juga soalnya kan. murah. Kalau di rumah kagak ada jajanannya, Pak. Bingung. Jadi kayak gitu. Habis itu bersalaman. Bersalaman. Minta maaf kan, minal aidin gitu kan. Habis saya itu maaf-maafan. bersilaturahim, habis itu tukar hadiah dan makanan. Biasa bagi Kayaknya belum bertakbir dengan suara keras sampai ke tempat sholat kayaknya belum pernah ada. Belum Oh ya, disebutin. belum disebutin ya, Ya, bertakbir kayak dengan jauh-jauh, suara keras. cepet-cepet banget. Jadi sambil takbir sambil jalan gitu. Terus Kalau misalnya katanya kalau berjalan kaki itu lebih banyak pahalanya. emang kenapa? Nggak tahu, saya lebih capek aja sih. Jadi ini kita tanya Pak Ustadz nanti. Iya, nanti kenapa akan gitu. dibahas lebih dalam di Betul. Cecet Ramadan abis ini ya. Iya, bareng Semi sama Ajeng. Iya, jadi kalian jangan kemana-mana, Tetap di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ramadan Mix bersama saya Ajeng dan saya Syemi dalam segmen Cicet Cicet Ramadan. Nah, Sam, hari ini aku mau berterima kasih Kepada nih. siapa aja, Jeng? Kepada aku hari ini sponsornya banyak banget nih. Dari siapa aja tuh, Dek? Jilbabnya? Iya, dari Mezora, Wow. dari Zoya, dan juga dari Frumos. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah cantik hari ini. Nah, Semi juga oke banget nih. Ya, hari ini. terima kasih buat preview Mbak Itong Yunas atas bajunya yang keren-keren ini, Jeng. Oke, tanpa lupa juga pemirsa, set dari Ramadan Mix ini didesain langsung oleh Desain Interior Binus University. Nah, Sam, tadi kan udah dibahas sedikit nih. Sama Fagra sama Yoel, Joel. mengenai tema kita hari ini yaitu Menuju Fitrah. di Hari Raya Idul Iya, Fitri. di hari raya Idul Fitri. Tapi itu walaupun 2 hari lagi nih ya menuju Idul Fitri. Insya Allah di hari Jumat ya, Jeng ya. Wah, berarti klop banget ya pas kita puasa awalnya di Iya, hari Jumat betul. juga. Iya, klop ya hari Klop Jumat, ya, hari hari Jumat Jumat. juga. Semoga berkahnya baik. Amin, Sam. insya Allah. Ya, tapi nih saya walaupun 2 hari lagi nih ya, aku tuh masih bertanya-tanya gitu Apa tuh, sebenarnya tuh apa sih makna di balik Maknanya. Idul Fitri itu sendiri gitu. Dan pemirsa di rumah juga pasti ada pertanyaan ya yang dikirimkan via Twitter. Kemana, Jeng? Iya, langsung aja pemirsa mention ke @binustv dengan hashtagnya Ramadan Ramadan Mix. Mix. Oke, kan tadi kita udah ngumpulin pertanyaan nih, Sam. Nah, langsung aja kita tanyain. Oke, ke narasumber kita sapa aja Pak Ustadz Reza. Pak Reza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi 2 hari lagi wabarakatuh. nih Lebaran nih Pak Ustadz. Puasa Iya. masih Gimana oke puasanya? nggak? Alhamdulillah lancar. Persiapan untuk Lebaran Pak Ustadz sudah siap? Ya. Ya, seperti itulah sibuk. Ketupat udah. Ketupat, kue kering, opor, wah banyak. Lengkap ya, Siap Pak terima Ustadz. tamu banyak nih. Siap terima banyak, Oke. insya Allah. Kalau gitu langsung aja nih Pak Ustadz. Sebenarnya kan sebelum Idul Fitri itu kan ada malam takbiran ya Pak Ustadz. Nah, hukum takbiran sendiri pada malam Idul Fitri itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Jadi kalau tengok kita dalam surah Al-Baqarah ya ayat 185 disebutkan walituk milun iddata walituk kabbirullaha ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi takbiran itu merupakan ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dalam waktu 1 bulan kita melaksanakan ibadah Ramadan kita berhasil sukses melewati masa itu dan kemudian kita mengekspresikan kemenangan kita dalam wujud kesyukuran kita. Nah, kesyukuran itu ditunjukkan dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Oh, melalui takbiran. Melalui itu takbiran. sendiri. Tapi ada nggak sih Pak Ustadz waktu yang pas banget tuh buat takbiran tuh sebenarnya tuh apakah mulai dari malam atau kok 1 Setelah hari isya sebelumnya? atau paginya Iya. atau seperti apa? Karena takbir itu sepanjang malam kita dengar ya. Iya, ada betul, Pak Ustadz. takbiratul ihram. Jadi sebetulnya takbiran itu ya lebih tepatnya
dibacakan ataupun dikumandangkan itu menjelang waktunya sholat Idul Fitri. Oh iya. Jadi biasa kalau misalkan kaum muslimin mereka berkumpul di satu lapangan atau di satu masjid sambil mereka menunggu kehadiran jamaah yang lainnya, lalu kemudian pada momen itulah kemudian mereka membacakan melafazkan takbiran tadi. Oke. Nah, Pak Ustadz, kalau di Indonesia sendiri seperti kita tahu itu takbiran itu sudah dimulai biasanya setelah sholat Isya. Iya. Dan itu langsung yang pada konvoy ke suatu tempat takbir. Apakah itu tata caranya benar, apakah dan itu cuma ada di Indonesia ataukah di Jazirah Arab juga ada seperti itu, Pak Ustadz? Kalau di Indonesia ini menjadi tradisi yang tradisi yang sudah mengakar kuat ya, di mana kemudian sebagian di antara kaum muslimin khususnya anak-anak muda biasanya, anak-anak muda yang mereka memanfaatkan malam-malam Idul Fitri itu dengan berkeliling kota, kemudian mengumandangkan takbir dengan beduk dan lain sebagainya. Memang tradisi beduk ini memang tradisi khas ini Indonesia begitu. Lalu kemudian di momentum malam Idul Fitri kemudian mereka mensemarakan kemenangan Idul Fitri ini dengan takbiran keliling. Tapi sebenarnya Pak Ustadz, apakah Nabi pun mencontohkan seperti itu atau ada hal lain yang dilakukan ketika malam takbiran? Malam takbiran itu sendiri. Nah biasa kalau malam takbiran itu justru yang paling sibuk itu adalah amil zakat. Kenapa? Karena mereka harus segera menyalurkan zakat fitrah sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Justru sebetulnya para panitia zakat ini yang sedang sibuk-sibuknya nih untuk segera membagikan zakat fitrah gitu sampai dengan momentum tadi. Nah barangkali Indonesia ini untuk mensyiarkan, jadi sambil panitia sibuk gitu kan ya, kemudian masjid juga mensyiarkan tradisi takbiran tadi di masjid sehingga kemudian hampir di semua pengeras suara masjid itu terdengar suara takbir. Berarti Jeng, kita selesai malam takbiran itu harusnya ikut membantu amil, Pak Ustadz ya, dengan membagikan zakat kepada yang berhak. Sebaiknya melakukan hal-hal yang baik lah ya, pokoknya jangan main petasan ya. Pak Ustadz, ada nggak sih adab ketika takbiran itu sendiri yang harus dilakukan? Apakah kita harus membaca ayat suci Al-Quran ataukah justru kita harus sholat malam, seperti apa Pak Ustadz? Jadi kalau takbiran ini menunjukkan tadi ya, semangatnya adalah semangat syukur gitu loh. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang memang memaknainya berbeda-beda ya, tergantung kedalaman dia dalam memaknai, dia melewati masa-masa dia dalam bulan suci Ramadan ini. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang justru pada malam takbiran ini justru bukan berkeliling gitu, namun justru malah terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amaliah-amaliah yang mereka lakukan sepanjang Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan itu bisa jadi hanya tahun ini, dan kita tidak ada kepastian jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Sehingga bagi mereka dengan berakhirnya Ramadan itu merupakan momentum yang membuat kesedihan luar biasa gitu kan ya. Dan berharap-harap mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan dia dengan Ramadan lagi tahun depan. Berarti kita jangan terlalu berlebihan lah ketika merayakan takbiran kita. Justru sebagian umat muslim merasa sedih karena tinggalkan bulan Ramadan, di mana amal ibadah kita itu banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya jadi renungan ya. Jadi renungan buat kita sendiri, dan menjadi lebih baik itu bukan berarti di bulan puasa aja, tapi bulan-bulan setelah itu juga harus menjadi lebih baik ya Jung ya. Sebagai latihan bulan Benar. puasanya. Oke Pak Ustadz, tadi kan kita kan sebaiknya malam takbiran itu kan membantu para amil membagikan zakat. Sebenarnya tuh bagiin zakat itu sendiri tujuannya tuh apa sih Pak Ustadz? Nah yang menarik ini dalam agama kita, agama Islam itu ada zakat fitrah ya. Ya zakat fitrah itu diberikan sebelum maksimal itu batas akhirnya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Maknanya apa? Maknanya agar pada saat momentum lebaran Idul Fitri itu seluruh kaum muslimin merasakan perasaan yang sama. Di mana tidak ada di antara kaum muslimin yang pada hari itu tidak bisa makan karena tidak punya uang. Nah karena itu kita semua diwajibkan untuk memberikan sebagian dari rezeki kita dalam bentuk zakat fitrah yang besarannya itu sekitar 3,5 liter atau 2,5 kilo dari bahan pokok yang biasa kita makan, agar pada saat momentum Idul Fitri tidak ada kaum muslimin yang kelaparan pada hari itu. Jadi luar biasa biar saling Sama-sama bersama merasakan merasakan ya, solidaritas. Pak Ustadz, kalau
kita membayarkan zakat fitrah menggunakan uang tunai, nah berarti para amil ini harus berusaha membelikan bahan pokok Pak Ustadz untuk bisa dibeli, untuk bisa dimasak oleh para yang berhak menerima zakat ini, atau seperti apa Pak Ustadz sistemnya? Nah, itu bisa saja kemudian diberikan, memang sih afdalnya diberikan dalam bentuk bahan pokok yang biasa kita makan. Iya. Jadi misalkan kita membeli beras misalkan di harga Rp10.000 1 liter, itu yang biasa kita makan. Maka nilai zakat fitrah yang disarankan itu sesuai dengan yang biasa kita makan. Tapi kalau misalkan kita beli misalkan beras dengan harga Rp20.000 misalkan per liternya, maka nilai zakat fitrah pun juga senilai dengan yang biasa kita makan juga. Nah berarti nanti uang itu akan dibelanjakan oleh amil untuk membelikan beras tersebut, ataukah seperti apa Pak Nah, Ustadz? itu diberikan amil bisa ada sebagian amil yang kemudian dia membelikan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bahan pokok tadi, dibelikan beras, dikonversi dalam bentuk beras, lalu kemudian dibagikan kepada mustahiknya. Sebelum terbit fajar atau sebelum Iya, zakat waktu Idul yang Fitri paling ya? tepat. Iya, dan ada sebagian juga yang diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga biarkan si mustahik tadi membelanjakan kebutuhan dia pada satu lebaran. Nah, berkaitan dengan zakat fitrah nih Pak Ustadz, itu tuh wajib nggak sih Pak Ustadz bagi seluruh umat muslim? Kan itu kan membantu sesama ya, apakah itu merupakan kewajiban? Ya, zakat fitrah ini merupakan kewajiban kita ya, yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Besarnya kan tidak terlalu besar, sebetulnya hanya sekitar Rp35.000 sebetulnya, yang diwajibkan kepada setiap kita, dengan harapan dengan zakat fitrah ini bisa membantu kaum muslimin, minimal pada saat lebaran mereka tidak dalam keadaan Sulit ya Pak Ustadz, Iya. semuanya bersuka cita ya, Iya, bersukaria. menerima syukuran yang sama. Oke. Terus nih Pak Ustadz, kalau misalkan tadi kan kita sudah zakat nih, lalu kita melaksanakan sholat id. Nah, itu tuh hukumnya apa sih Pak Ustadz dalam melakukan sholat id? Nah, sholat id itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Dan bahkan Rasul Muhammad SAW menganjurkan kita melaksanakan sholat id itu dilakukan di lapangan ya, area yang besar ya. Jadi menampak gitu kebersamaan. Agar banyak Kaum para muslimin. jamaahnya ya? Iya. Jadi kalau sholat Jumat misalkan dilakukan di satu masjid, mungkin sholat id bisa gabungan beberapa masjid dilaksanakan dalam satu lapangan besar gitu. Cukup banyak. Besar. Nah Pak Ustadz, adab apa saja sih harus kita lakukan ketika memulai sholat id atau sebelum sholat id Pak Ustadz? Apakah dengan mandi wajib? Ataukah dengan kita melakukan Iya, harus sholat subuh habis? keramas, apa Iya, gimana seperti apa gitu, Pak Ustadz? harus Pakai pakai baju-baju yang wangi- baru mungkinkah? Seperti itu. wangian. Iya. Iya, kalau menengok misalkan dalam kisah hidupnya Rasul itu kan sangat sibuk sekali ya, sangat sibuk sekali. Sehingga boleh dikatakan Rasul hanya punya waktu libur cuma 2 hari dalam 1 tahunnya. Nah, pada saat momentum Idul Fitri dan Idul Adha itulah kemudian Rasul benar-benar pure gitu loh. Memang aktivitasnya memang bersama dengan keluarganya, kemudian membaguskan pakaiannya juga, tidak harus baru tapi membaguskan pakaiannya juga, menandakan kesyukuran terhadap arti kemenangan Idul Fitri itu sendiri. Oke. Nah, Kita masih banyak pertanyaan nih Jang, tapi kita iya. harus tahan dulu. Tahan dulu, karena setelah ini ada apa Sam? Kita ada video klip Iya, dari dari Permata dengan judulnya Jagalah Jaga Hati. Hati. Oke, kalau gitu tetap di Ramadan Ramadan Mix. Mix. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit tetap senang. Walau kesulitan datang, di
Pemirsa, kembali dalam program Ramadan Mix, Cicet Ramadan. Acara Ramadan Mix ini disponsori oleh Zoya, Frumos, dan juga Mezora. Dan tentunya preview by Itang Yunas. Serta kita juga berterima kasih kepada Desain Interior Binus University. Nah, saya tadi kan sempat kepotong nih. Ya, tadi Pak Ustadz udah cerita tuh Jeng mengenai apa yang harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau misalkan pas sholat Idul Fitrinya gimana tuh? Kita langsung tanya aja. Iya, nah Pak Ustadz, gimana sih sebenarnya adab tata cara dalam melakukan sholat Idul Fitri itu sendiri? Iya, pertama kalau dari sisi tata cara sebagaimana sholat biasa, kita harus berwudu dalam keadaan suci, baik suci fisiknya ataupun tempatnya ataupun pakaian kita. Lalu kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita baca 7 kali takbir, Subhanallah, Allahu Akbar 7 kali. Lalu kemudian di rakaat yang kedua 5 kali. Setelah selesai sholat sunnahnya, lalu kemudian lanjut dengan khutbah Idul Fitri. Dan ini merupakan satu bagian, satu rangkaian daripada pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai kemudian khatib pada saat naik mimbar ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri lalu kemudian sebagai jamaah sudah mulai berlarian pulang. Itu justru akan mengurangi kesempurnaan daripada sholat Idul Fitri kita. Tapi sholatnya tetap sah Pak Ustadz ya, cuma pahalanya aja yang berkurang ya. Iya, hanya tidak sempurna. Tidak sholatnya. sempurna, Tidak sempurna. Jadi misalkan ibu-ibu tuh ya biasanya sering tuh kan pulang. Jadi dia harusnya itu harus meninggalkan ya. Harus di situ dulu Jeng. Jangan buru-buru masak nih mau siapin buat makan. Jangan seperti itu. Ya. Nah, Pak Ustadz kan juga biasanya nih ada yang bilang kan kalau misalkan sholat Idul Adha itu makannya sebelum sholat, tapi kalau misalkan Idul Fitri itu makannya setelah sholat. Nah itu apa sih Pak Ustadz maknanya sebenarnya? Kalau dari sisi maknanya kan sebetulnya kita 30 hari ya itu sudah terbiasa ya, selepas makan pagi itu hampir-hampir tidak ada ya. Iya, karena setelah sahur kemudian salat subuh ya sudah tidak makan lagi. Jadi salat Idul Fitri memang salah satu di antara adabnya memang tidak makan dulu, nanti selepas salat baru kemudian bisa baru kita makan. Berbeda Idul Adha itu sebaiknya makan dulu. Kita makan dulu gitu, baru kemudian kita melaksanakan salat Idul Adha. Itu tujuannya juga ini nggak sih Pak Ustadz untuk mengakrabkan gitu nggak sih Pak Ustadz untuk sama lain kalau misalnya kita makan ya kita makan bareng-bareng. Nah, gitu bisa ya? jadi seperti itu. Kebersamaan bersama Jeng. Kebersamaan itu kerasa banget pada saat momentum Lebaran tadi. Oke. Berarti kalau pas lagi sholat Idul Fitri itu harus nunggu khutbah yang selesai, baru selesai baru makan Pak Ustadz ya, makan. Pulang ke rumah dulu baru makan. Pulang ke rumah dulu, jangan langsung ke tempat. Pulang ke rumah dulu baru makan. Setelah itu apakah ada tata cara lain? Seperti misalnya kan biasanya mungkin banyak ya, mungkin kayak di daerah Jawa atau di Indonesia khususnya, itu ada yang sungkeman sama orang tua Pak Ustadz. Itu seperti apa sih? Iya, jadi kalau di bulan Ramadan itu kan banyak janji Allah ya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan salat malam gitu, tarawih dengan iman dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Demikian pula kalau kita melaksanakan saum Ramadan pun juga sama, janji Allah diampuni dosa-dosa masa lalu. Tapi ini kan berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah, tapi tidak dengan manusia. Tidak dengan manusia. Nah, karena itulah di momentum Idul Fitri, di momentum Lebaran, kita menyelesaikan hakul adami kita. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kita dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, maka itu momentum yang tepat dan ada momentum alasan kita untuk benar-benar kita meminta maaf kepada mereka. Dan ini luar biasanya nih, momentum Lebaran tuh orang mudik tuh mau ngapain sih sebenarnya? Jauh-jauh gitu kan, perjalanan harus berjubel-jubel, harus antri. Sebenarnya cuma minta apa sih sebenarnya ketika pulang kampung? Cuma minta maaf. Ini luar biasa. Jadi tradisi minta maaf tuh sampai harus perjalanan bermalam-malam hanya sekedar untuk minta maaf. Sekarang padahal ada handphone, ada teknologi udah canggih ya sekarang. Udah canggih, tanpa ketemu juga bisa. Ini maknanya besar sekali ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu ciri-ciri orang bertakwa ya. Ini wal afina aninas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia mudah sekali memaafkan kesalahan manusia. Oke. Nah, Pak Ustadz kan biasanya tuh kalau minta maaf gitu kan berarti satu paket sama silaturahmi nih kan, tadi mengunjungi satu sama lain. Itu sebenarnya hukumnya tuh wajib gak sih atau dia emang terikat dengan si Idul Fitrinya itu sendiri? Jadi ketika kita minta
minta maaf ya misalkan, otomatis kan harus berjumpa dengan cara bersilaturahim. Nah, silaturahim ini menjadi sangat penting oleh karena bisa jadi ada hubungan famili kita, tetangga kita yang sehari-hari kita hampir sekali jarang sekali tegur sapa karena kesibukan kita. Nah, di momentum Idul Fitri ini kita bisa menyambung tali yang terputus. Jadi ada alasan kita berkunjung ke rumah tetangga kita, ada alasan kita berkunjung ke rumah teman kita karena ini momentum yang pas gitu bagi kita untuk menyambung kembali silaturahim yang selama ini terputus. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya saya mau curhat nih. Ketika kita silaturahmi, kan banyak yang ngomong selamat Idul Fitri ya, minal aizin wal faizin. Ada juga ngomong taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu yang benar yang mana sih Pak Ustadz? Karena mungkin banyak yang salah persepsi di antara teman-teman kita, pemirsa di rumah juga. Ya, kalau saya pribadi lebih sependapat dengan doa bidoa. Jadi ketika kita silaturahim kemudian minta maaf dan kita saling mendoakan. Apa doa yang dianjurkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, amal-amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Jadi momentum Ramadan ini masih membekas sekali. Masih membekas sekali walaupun sudah Idul Fitri. Kenapa? Karena kita masih punya romantisme kita dengan momentum ibadah Ramadan dengan mendoakan mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau arti dari minal aizin wal faizin itu sendiri apa Pak Ustadz? Iya. Minal aidin wal fitr kembali kepada fitrah. Tapi kalau Idul Fitri itu sebenarnya Idul Fitri itu kan kembali kepada fitrah ya. Jadi ketika seorang itu dia meraih kemenangan itu apa sih? Kemenangan itu ketika dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Tapi di Idul Fitri kenapa kok menjadi sangat spesial? Karena bukan saja ampunan Allah yang kita dapatkan, bahkan kita mendapatkan al-af, mendapatkan permaafan dari Allah, di mana dosa-dosa kita telah dihapus. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Kalau ampunan, diampuni dosanya, tapi masih ini. Tapi kalau di Allahumma innaka afun karim, al-af itu seolah-olah dihapus dosa kita dan seolah-olah kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu sebagaimana sucinya bayi yang Baru lahir dalam fitrahnya. Berarti selama bulan puasa kita ini menghapus dosa, belajar melatih kesabaran dan sebagainya untuk menghapus dosa kita juga ya selama bulan puasa ya. Dan untuk pas lagi Lebaran atau Idul Fitrinya kita menghapus dosa sesama manusia. Iya, dan kita meraih kemenangan, Sam. Kan kita udah berusaha gitu ya. Dan kembali seperti fitrahnya bayi yang baru lahir gitu. Makanya karena itu menjadi ingatan buat kita jangan sampai kemudian sesudah Lebaran bikin dosa baru ini lagi. sering terjadi ya. Iya, udah latihan, udah dibakar dosa-dosanya, Ramadan udah diampunin, kemudian dihapus, di-delete sama Allah dosa-dosanya. Setelah Lebaran balik lagi bikin dosa. Nah, Pak Ustadz sebenarnya itu bagaimana nih? Karena itu kan udah mungkin bukan saya pribadi, mungkin udah banyak orang yang melakukan seperti itu. Cara kita agar tetap bisa menjaga keimanan kita agar dari bulan puasa yang terjaga nih. Gitu, pas bulan-bulan selanjutnya itu bisa seperti bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan segala-galanya. Memang bukan segala-galanya. Dia hanyalah tadribat, hanyalah momentum di mana kita latihan untuk taat. Karena Ramadan punya daya magnetik yang luar biasa. Tapi jangan sampai ba'da Ramadan ma fi syai'. Setelah Ramadan selesai semuanya. Jangan sampai kita mempunyai mindset seperti itu. Nah, sukses tidaknya Ramadan itu salah satu indikator kuncinya itu pada saat kita merayakan Idul Fitri. Kita benar-benar bisa nggak menjaga agar momentum Lebaran ini, momentum Idul Fitri ini menjadi momentum yang suci. Dan itu menjadi indikator sukses tidaknya kita selama Ramadan. Tapi Pak Ustadz, ada nggak sih Pak Ustadz tata cara sendiri Nabi dalam melakukan dalam itu loh Pak Ustadz, memperingati hari raya Idul Fitri. Memperingati hari raya Idul Fitri. Ya, selain sholat Id tadi, apakah Rasulullah juga melakukan aktivitas lain? Kalau dari sisi Rasul Muhammad SAW ini memang di momentum Lebaran ini Idul Fitri ini memang benar-benar Rasul itu fokus ke keluarganya. Oh, ke keluarganya. Iya. Jadi saya bilang tadi bahwa dalam 1 tahun itu Rasul hanya punya 2 hari. Benar-benar beliau rehat lah gitu, hari liburnya lah. Selebihnya berjihad. Yakni Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Disitulah beliau membaguskan
pakaiannya, kemudian wangi-wangian dan lain sebagainya. Benar-benar dalam momentum merayakan satu momentum kesyukuran begitu. Dan dihabiskan bersama keluarganya ya, atau kerabat terdekat ya Pak Ustadz. Nah yang kerennya lagi ternyata kita 30 hari kan full melaksanakan asyam Ramadan. Nah ternyata ketika masuk Syawal itu nggak tiba-tiba berhenti mendadak gitu. Iya betul Pak Ustadz. Itu biasanya jadi ada puasa 6 hari lah Syawal begitu ya. Jadi kalau misalkan 3 bulan sebelum Ramadan juga sama, ada peraknya dulu. Misalkan untuk para sahabat mereka saling mereka berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dan ketika sudah sampai bulan Ramadan, kita berjibaku nih dengan ibadah asyam kita. Pada saat selepas Ramadan nggak mafi syai, nggak langsung hilang begitu saja, tapi masih ada event kegiatan puasa selama 6 hari puasa sunnah yang kita bisa pilih terserah di hari mana saja selepas 1 Syawal itu sampai dengan masuk ke bulan berikutnya. Pak Ustadz, adakah doa yang biasa Rasulullah panjatkan di hari Raya Idul Fitri yang bisa kita jadikan contoh untuk kita baca di hari Raya Idul Fitri itu Pak Ustadz? Tadi ya doa yang dibaca tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doamu, mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amalan yang telah engkau lakukan semasa engkau beribadah di bulan suci Ramadan. Oke. Nah, Syam, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Tadi kan kita buka pertanyaan kan. Nah, ada dari William Grinaldi dengan pertanyaannya. Apa makna paling utama dari Hari Raya Idul Fitri? Nah, ini pertanyaan paling umum Pak Ustadz. Iya, gimana tuh Pak Ustadz? Makna utamanya. Wow. Jadi kalau Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya. Kepada fitrahnya itu bahwa sebetulnya manusia fitrahnya itu dia telah mentaatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya manusia itu sebenarnya dia sudah meyakini betul bahwa Allah itu adalah zat yang layak untuk kemudian dia ibadahi, ditaati aturan mainnya, perintahnya ataupun larangan-larangannya. Nah harapannya ketika seorang itu dia merayakan Idul Fitri, dia kembali kepada kefitrahannya dan dia bisa memanfaatkan 11 bulan ke depan itu sebagai perjalanan sebenarnya dia menjalankan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengulangi kesalahan dia yang sebelum di Ramadan ya, Pak Ustadz. Oke. Ini pertanyaan pribadi Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, momen paling apa yang ditunggu Pak Ustadz sama keluarga ketika Hari Raya Idul Fitri? Nah, itu Pak Ustadz biasanya. Yang pasti hampir setiap orang ya punya perasaan yang sama ketika mereka itu selepas salat Idul Fitri pasti mereka ingin menjumpai kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dulu sebelum yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita tanya kepada yang lain, Anda ini kalau pulang kampung nih siapa sih yang Anda cari gitu loh. Bukan cari tanahnya, bukan melihat rumah barunya di sana, bukan. Tapi yang dijumpai, yang dikunjungi, yang didatangi pasti adalah kedua orang tuanya. Nah, sudah waktunya nih untuk Pak Ustadz Reza memberikan risalah mengenai tema kita hari ini yaitu menuju fitrah di Hari Raya Idul Fitri. Silakan Pak Reza. Baik, Idul Fitri sebentar lagi kita akan sama-sama rayakan. Dan kita semua mengerti betul bahwa momentum Idul Fitri ini adalah momentum di mana kita mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita telah menjalankan momentum yang istimewa sepanjang Ramadan dengan semua amalia-amalia Ramadan kita. Maka mudah-mudahan momentum latihan kita di Ramadan ini dan momentum kita memasuki Idul Fitri ini menjadi satu bekal kita untuk bisa benar-benar mengarungi hidup kita dalam 11 bulan ke depan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua kelak akan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Amin. Oke. Nah, Sam, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya seputar Idul Fitri. Kita juga udah buka pertanyaan Twitter tadi, udah dijawab juga. Risalah juga udah. Kayaknya udah lengkap nih, Sam. Belum lengkap, Jo. Apa? Emang ada apa lagi? Kurang. Kita bentar lagi mau buka. Oh gitu. Kita bentar lagi mau buka nih pemirsa. Sama siapa tuh? Kita ada segmen spesial nih. Kita ada segmen spesial yang paling ditunggu-tunggu nih. Itu masak-masak ya. Oleh siapa? Teh Lisa. Dan tentunya bersama Sorseli. Oke, kalau gitu akhir kata saya Ajeng. Saya Syemi. Pamit undur diri, tetap di Ramadan Mix.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih pemirsa masih bersama Ramadan Mix. Kok makin sepi ya? Harusnya makin semangat karena H-2 nih pemirsa, kita akan lebaran. Oke. Belum ya, belum. Nanti H-2 baru lebarannya ya. Oke, untuk hari ini, Teteh hari ini simple aja pemirsa. Mau buat crunchy black sakura. Nah, tapi sebelum itu nih, Teteh mau ini dulu, mau ucapin terima kasih dulu nih buat baju ini, baju Teteh yang fresh banget. Ini dari Zoya dan juga Mezora. Dan juga terima kasih buat Sorseli yang selalu setia nemenin Teteh di sini di dapur buka puasa. Dan juga tak lupa nih, buat ini nih, desain interior BINUS University yang udah berhasil mendesain dapur Teteh jadi mantep banget warnanya. Perpaduan peralatan semuanya ini oleh desain interior BINUS University. Oke, langsung aja nih Teteh mau memperkenalkan dulu bahan-bahannya untuk pemirsa. Yang pertama ini pemirsa, Teteh pakai sereal yang sehat bagi kita tentunya ya. Dan juga yang kedua ini sereal juga. Yang kedua, next adalah ini. Ini Teteh pakai biskuit pemirsa. Oke. Nah, sebelum itu nih Teteh mau kasih tau pemirsa dulu kenapa Teteh pakai sereal untuk menu hari ini. Itu karena banyak banget manfaat yang terkandung ketika pemirsa mengkonsumsi sereal ini. Yang pertama, sereal ini merupakan sumber energi. Jadi sereal kaya akan karbohidrat kompleks yang memberi banyak energi bagi tubuh pemirsa. Mereka yang terbiasa mengkonsumsi sereal sewaktu sarapan pun akan merasa lebih energik dan aktif. Namun nggak cuma ketika sarapan aja, ketika kapanpun juga pemirsa makan sereal, pemirsa dengan secara tidak langsung energi pemirsa bisa bertambah. Terus selain itu, sereal mampu mengontrol rasa lapar dengan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Nah, untuk tips nih, untuk bagi pemirsa ketika lagi sahur nih. Ketika pemirsa lagi sahur misalkan bingung kan mau makan apa, misalnya bosan apalagi udah di hari terakhir kan. Boleh pemirsa konsumsi sereal ini. Pakai susu sama sereal ini, nah tentunya akan membuat pemirsa merasa kenyang lebih lama. Gitu. Terus yang kedua, manfaatnya itu merupakan sumber protein pemirsa. Jadi sereal mengandung protein yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Iya. kenapa ya ini kok? Nggak apa-apa, pengen gangguin aja. Ya Kita gangguin aja. ampun. Kerjanya kan emang kita cuma gerecok doang sama Iya, makan. ngerti Ya sama makan. ampun. Gerecok sama Tadi makan. di studio sebelah lagi bicara tentang apa sih? Gila. Itu tadi lagi ngomongin tentang ini makanan. Bukan. Bukan, Bukan. enggak tadi. Enggak, bukan. Pokoknya tadi tuh ada Apa Viti. Viti apaan? Apa? Viti di Tanah Abang itu. Nah, Nah iya ngomongin banyak makanan yang juga. iya yang banyak yang udah Iya. jual-jualan itu ya. Ya kan pasar Tanah Abang teh pasti jualan. Oh, enggak, kan. ya. Maksudnya jualan untuk ramenya ketika Itu lebaran. dia. Oke. Lah, Joel, ya kenapa? ngomongnya nggak boleh ngegas. Oh, kita nggak boleh iya, ngegas. ya Ngerem. ampun, Harus kan? jadi kita nggak boleh ngegas, jadi Jadi kita harus kita ngerem. ngomong. Pelan-pelan. Nah, oke pemirsa. Wah. Sebelum Teteh lanjutin manfaat dari sereal ini, Teteh mau kasih tau ke pemirsa dulu. Apa tuh? Kalau Sorseli ini masih ada kuis yang berlaku untuk pemirsa. Kuis. Kuis. Kuisnya seperti apa? Kuisnya ini adalah #gue rela antri. Ya kan? Seperti yang pemirsa udah tahu sebelumnya bahwa ketika pemirsa nih misalkan lagi beli Sorseli di beberapa store-nya, terus pemirsa lagi ngantri kan, lagi nunggu kan. Ketika pemirsa lagi nunggu, pemirsa bisa share foto ataupun video pemirsa ke Instagram lalu di-mention ke Sorseli.id. Nah, tentunya nih hadiahnya apa? Coba dikasih tahu. Gra, hadiahnya Gra kasih tau Gra. Hadiahnya jalan-jalan Ke- sama Yoel sama Fagra. Enggak. Enggak. Itu kalau misalnya kita menang. Iya, misalnya Oh, kalau iya. Gua atau kalau menang. Iya. Kalau gua sama lu Jadi menang, kita hadiahnya, jalan-jalan. hadiahnya ini Gra, Yoel, Ya. 2 Ke tiket. Singapura, Iya, nonton ke Grand Singapura, Prix. nonton Grand Prix gitu. Oke. Pokoknya jangan lupa kalian nanti kalau misalkan ke store-nya Sorseli,
share fotonya atau Share videonya. fotonya. Ya, Langsung jangan lupa buat. di tag ketiga teman kalian. Udah langsung oke? buat katanya. Nanti dulu, Teteh mau kasih tahu dulu. Next, Langsung buat manfaat tuh, selanjutnya lihat nih. tuh geleng-geleng Tuh, tuh. itu Teh, geleng-geleng. tuh, Iya. tuh. Tenang dulu, Teteh mau kasih tahu pemirsa dulu. Terus yang selanjutnya ini, Katanya tinggal begitu-begitu aja. Sorseli kan, sereal ini mampu menurunkan berat badan pemirsa. Jadi dengan mengkonsumsi ini nih, sereal ini merupakan salah satu makanan rendah lemak, ya kan? rendah lemak. Jadi sama artinya dengan tidak membiarkan menit lagi katanya. kalori berlebih masuk ke tubuh kita. Nggak apa-apa. Ini kita hari ini buatnya simple, Fagra. Oh, Kita simple. harus kasih tahu pemirsa Emang ini dulu. sereal? Iya, ini Ini emang biskuit. sereal. Ini biskuit. Ini kan Jadi bukan sereal. manfaatnya sereal sama biskuit. Tuh, Oke. langsung aja. Selanjutnya nih kita langsung, Langsung aja aja katanya. buat. Betul. Oke, yang pertama pemirsa harus menyiapkan ini 2 sereal. Ini yang pertama. Harus kayak gitu, Teh? Iya, harus banget. Enggak juga sih. Terus yang kedua ini sereal yang kedua, ya kan? Terus yang ketiga adalah biskuit. Pokoknya terserah pemirsa. Kan banyak sereal ini banyak macemnya kan. Jadi terserah pemirsa mau pakai apa aja. Oke, langsung aja nih. Kenapa? Teteh masukkan ke gelas. Ya kan? Nah. Jatuh. Saya lihat kok ke situ, cuma Gimana? jarang aja. Saya suka lihatnya ke orang aja gitu. Maksudnya gimana? Enggak apa-apa. Lanjut aja. Nah, setelah itu kita kasih ini. Biar ada warna kuningnya biar cantik. Teh, jatuh, Teh. Aduh, ini tolong dibuang ya. Agak ini gitu sempit ininya gelasnya. Nah, ya kan? Kalau udah dikasih sereal yang kedua. Aduh. Yang ketiga. Ini kan sereal pertama, ini sereal kedua, ini biskuitnya pertama. Iya, pokoknya intinya kayak Ini gitu deh. ini tisu. Oke, jadi udah habis itu kompor dikasih apa? ya. Kasih sereal. Oke. Kasih susu. Kayak susu mah, Teh. Enggak dong. Tentunya nih, kan udah banyak manfaatnya nih. Serealnya kan banyak manfaatnya pemirsa. Enggak afdol kalau kita nggak kasih black sakura dong. Tentunya ini black sakura, udah ini sehat, black sakuranya pun juga sehat pemirsa. Oke, mungkin Bung Yoel boleh tolong di drone aja. Kalau misalnya pemirsa Ini? lihat sini, ya kan? Ini, Pelan-pelan ini aja. masternya ini. Bisa? Jangan dibilang gitu, jangan dibilang gitu. Nah, Bisa nggak Yoel? bisa? Awas Yoel. Oke, Tumpah langsung loh. aja bikin puncaknya. Puncaknya Yoel. Jatuh Nah, loh. Ih, jatuh loh ntar lagi. mantap ya Biarin aja, pemirsa Yoel. ya. Biarin aja Yoel, biarin aja. Ya kan? Biarin tuh jatuh Ini nih. ini mungkin kalau pihak Sorsele nonton, ya ini adalah Bung Achievement, Yoel. suatu achievement. Untuk Oke, endorse. jangan kemana-mana. Oke. Nanti kita akan lanjutin. Abis Ya, ini bener ada banget. Tadarus dulu. dan juga jadul imsaknya buat pemirsa. Oke, Jangan Oke. mana-mana. di Ramadan Mix. Yap. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenal petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
لا إله إلا الله Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, akhirnya ya berbuka juga nih. Selamat berbuka puasa ya buat pemirsa. Oke, ini dia adalah crunchy black sakura yang udah kita buat tadi. Betul. Nah, untuk ini taburannya, ini Teteh pakai sereal yang udah dihancurkan, ya kan? Ini kita letakkan di atas black sakura yang udah kita buat tadi. Oke. Ini kan udah, ini nggak usah deh, nggak apa-apa karena dia udah pakai sereal yang berbentuk bintang. Oke, langsung aja boleh dikonsumsi. Tapi sebelum itu kita kasih tau pemirsa dulu apa aja sih bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat crunchy black sakura ini. Ada ingredients-nya. Oke. Yang pertama pemirsa harus menyiapkan black sakura by Sorcelli, ya kan? Yang kedua pemirsa menyiapkan Coco Crunch, terus Honey Stars atau cornflakes atau juga yang terakhir Oreo Crumbs, seperti itu. Ini beda merek Untuk ya? serealnya pemirsa terserah mau pakai apa aja. Rasanya beda. Beda ya rasanya. Oke, boleh langsung dinikmati. Oke. Ayo silakan ini buat Fagun. Oke, ya, gue makan. Pakai celemek dulu, pakai celemek. Oh iya dong, pakai celemek dulu. Nih ya, gue pakein. Assalamualaikum. Oh, ribet deh. Waalaikumsalam. Kalau ada bau-bau gini tuh ada yang datang gitu. Ya, Itu ini pakai ke bawah. Boleh silakan dinikmati loh, silakan ini boleh. Wow. Iya ini boleh. pakai Iya ini dulu, boleh. Cemi. Iya Kak Cemi Pakai pakai dulu. dulu. Oke. Gue pakai. Kak Bagra. Nah Gue juga pakai juga. bisa. Kalau yang cewek nggak usah, nggak Oh, apa-apa. iya, Buat cowok aja ya. Coba pemirsa. Ada kuis. Oh iya ada kuis. Ada kuis. Apa nih kuisnya? Yuk kita lihat hari ini Kuisnya kuisnya adalah Kuisnya adalah Jeng jeng jeng. Jeng. Apa menu hari ini? Iya, apa menu hari ini? Tadi udah Ini apa disebutin namanya? ya. Apa namanya? Ini apa namanya? Namanya adalah Ayo tadi udah disebutin. A. Bla 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 bla. B. Bla 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 bla. Nggak jelas ya. Oke. Oke. Cara jawabnya Ada tinggal mana, Kak? kirim dengan format. Nama Nama, spasi spasi, jawaban. Lalu mention ke @binus TV dan @sorceliko dengan ID hashtag Ramadan Mix. Oke. Boleh diputer hadiahnya puter. dapat apa? Boleh di ini sekali lagi Sekali buat lagi. pemirsa. Oh enggak. Nggak usah. Jadwal Oh imsak. ya udah ya Langsung udah. aja Ini jadwal imsak. Jadwal buat hari. pemirsa. Ini jadwal imsak. Gimana kok Yoel? Enak nggak? Luar Enak biasa banget. rasanya. Enak banget ya, bener Mantap banget. ya. Oke, untuk besok nih. Mau besok apa? Mau hari. Tema Terakhir hari. loh. Yap. Terakhir. Yang terakhir. Dan besok tentunya kita Indahnya. spesial nih. Betul. Betul, Spesial. Spesial Ada siapa banget. aja Ada namanya? apa tuh? Ada Rahasia ya. deh. Tinggal lihat Ada deh. besok. Nah ini nih Indahnya temanya berbagi. Indahnya Indahnya berbagi. Oke. Dari temanya aja udah sering Saksikan Ya. Ramadan Mix episode Besok. terakhir. Besok hari ya, esok jam hari. setengah Betul. 15.35. Yap. Terima kasih buat Oke. Oke nih. Terima kasih dulu Terima kasih buat nih. dia, buat Terima kasih Sorcelli. buat Untuk ini. yang bikin kita cantik nih, aku hari ini Dan dapat baju kita dari ini belum Mezoya. belum dari Zoya, Zoya, Mezora, Mezora dan aku Frumo. Ya bener buat banget. cowok-cowoknya nih dari mana? Ya, Dari dari BB Bayi Bayi Tang Yunas. Yoi. Oke dan set juga ini set Ramadan Mix ini Dipersembahkan Dari oleh desain interior Binus Binus University. Sama Dan juga Sorcelli. ya, terima kasih Sorcelli. Dan jangan lupa besok itu pengumuman pemenang juga ya. Jadi Ya, jangan- bener banget. Iya. Yoi. Oke, akhir kata nih. Kita mau pamit dulu ya. Ya, akhir Sampai kata. episode besok. Yap, Teteh pamit. Ajang pamit. Syemi pamit. Fagra pamit. Sama Yoel juga. Oke, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.